Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu April di pelajaran seni budaya. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati, dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin mengingatkan kalian, bagi yang belum mengumpulkan tugas, silahkan mengumpulkan tugas di Google Classroom ya, sesuai dengan instruksi yang ada ya. Jika kalian mengumpulkan tidak sesuai dengan instruksi yang ada, maka mohon maaf sekali, saya tidak bisa memeriksa tugas kalian. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu akuarel. Oke, sebelum itu saya ingin mengingatkan kalian tentang pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kita kan belajar tentang materi menggambar ya. Masih ingat menggambar itu apa? Iya, menggambar itu adalah menuangkan ide-ide yang ada di kepala kita ke dalam kertas dengan menggunakan goresan-goresan pensil, ya kan? Nah, di dalam situ ada bentuk, ada warna, ada tekstur, ya kan? Dengan cara yang sederhana, ya. Kemarin kita belajar menggambar dengan menggunakan apa tekniknya? Iya, kita menggunakan teknik arsir. Masih ingat? Teknik arsir itu ada apa aja? Ya, tekniknya ada teknik arsir searah, kemudian teknik arsir silang, kemudian selanjutnya ada teknik konturing, kontur ya kan, arsir kontur, kemudian ada yang acak, dan yang terakhir ada yang titik atau stippling ya, masih ingat ya? Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi berikutnya dengan teknik yang namanya akuarel. Kenapa kita harus mempelajari teknik ini? Supaya kalian terlatih menggunakan kuas. Karena pelajaran berikutnya kita akan menggunakan kuas. Sering menggunakan kuas. Gitu ya. Jadi diperhatikan dengan sangat tentang materi ini ya. Gitu. Oke. Lanjut. Pernah dengar kata akuarel? Belum? Kalau belum, yuk kita simak. Nah, pernah lihat gambar-gambar ini? Ya, ini caranya adalah menggunakan akuarel ya. Mungkin kalian pernah lihat ya, mungkin di feed Instagram atau di FYP-nya TikTok kalian mungkin, atau di Facebook atau di YouTube. Nah, ini caranya menggunakan akuarel ya. Nah, jadi akuarel itu apa sih? Nah, teknik akuarel adalah teknik menggambar atau melukis yang memanfaatkan cat air sebagai bahan lukis dengan cara mengoleskan warna secara tipis-tipis dengan menggunakan sapuan kuas. Nah, jadi bedanya dengan menorehkan cat yang biasa, akuarel dia tipis-tipis gitu, jadi kayak transparan gitulah gitu ya. Nah, dengan apa menggoreskan catnya? Yaitu dengan menggunakan kuas. Nah, sehingga gambar yang dihasilkan akan terlihat transparan, tembus pandang dengan paduan warna yang tipis. Ya, kalau kita perhatikan gambar yang ini, ya kan? Ini kan dia kayak transparan gitu ya, tipis-tipis gitu ya. Ini juga nih ada yang transparan, ada yang tebal, ya kan? Nih. Itu maksudnya tipis-tipis dan transparan. Tuh. Oke, kemudian kita lanjut ke teknik akuarel. Nah, caranya gimana sih teknik akuarel? Tekniknya apa aja? Nah, tekniknya ada dua. Yang pertama wet on wet, yang kedua adalah wet on dry. Nah, gimana sih yang wet on wet? Nah, ini adalah contoh yang wet on wet. Nah, maksudnya wet on wet apa sih, Bu? Saya nggak tahu. Basah pada basah gitu, Bu, bahasa Indonesianya. Ya, betul. Nah, jadi sebelum kalian mulai gambar, kertas gambar kalian itu kalian sapukan dulu dengan air yang biasa, yang bersih gitu. Nanti kan kertasnya jadi basah. Nah, nanti kalau sudah basah, sudah ada airnya, baru kalian sapukan catnya di atas kertas itu. Gitu. Nah, jadinya kalau dengan menggunakan teknik wet on wet, jadi gambar yang dihasilkan dia biasanya lebih merata, menyebar, dan visualnya itu lebih ngeblur gitu ya. Nih kayak yang ini dia lebih ngeblur dan berupa kesan-kesan gitu, jadi nggak tajam gambarnya. Nah, teknik kalau misalnya kalian belum paham, belum mengerti, silahkan disimak videonya ya yang wet on wet.
Tuh, bisa kita lihat ya, dibasahin dulu pakai air kertasnya, habis itu baru disapukan warnanya. Nah, ini habis itu baru bikin detail gitu ya. Nah, kalau mau bikin detail dengan warna yang lebih pekat, ini kayak yang pohon hitam ini, jadi kita harus keringin dulu kertasnya, baru bisa. Kalau dikeringin, ntar warna hitamnya nyebar gitu. Oke, sudah paham kan? Oke, alhamdulillah sekarang kita lanjut ke yang wet on dry. Oke, yang wet on dry itu apa sih, Bu? Basah pada kering. Iya, betul, itu bahasa Indonesianya emang. Oke ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, ini wet on dry. Jadi kertasnya nggak usah kalian basahin dulu. Ya udah basahnya dari ini aja, dari cat airnya aja dari situ. Dan biasanya gambar yang dihasilkan dari teknik wet on dry ini dia bisa menghasilkan warna yang lebih tajam gitu ya, warna yang lebih tajam dan lebih kerang gitu, warna lebih nyata gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak kepikiran cara bikinnya kayak gimana, bisa disimak video yang ini. Nah, yang ini adalah teknik wet on dry. Jadi kita bikin dulu sketsanya. Dia ini pakai tintanya waterproof ya, jadi kalau misalnya kena air nanti dia nggak bleber gitu ya. Setelah sketsanya jadi, langsung aja diwarnain itu pakai cat air gitu. Kalau mau pakai warnanya lebih tebal berarti airnya sedikit, kalau mau warna yang tipis berarti airnya banyak gitu. Gampang ya? Iya, ngeliatnya gampang ya, tenang, pasti bisa kalau belajar. Oke, gimana? Sudah disimak? Menarik ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan berlatih menggunakan teknik akuarel dengan menggunakan kopi. Bu, kenapa pakai kopi, Bu? Kenapa nggak pakai cat air gitu? Oke, kenapa pakai kopi? Karena saya ingin kalian bisa menggunakan tekniknya tanpa dengan mengeluarkan biaya yang mahal. Ya, kopi kan pasti kalian di rumah adalah kopi ya, buat papa kalian ngopi gitu, atau kalian yang ngopi ya kan sambil menikmati senja aja gitu. Nah, itu. Nah, jadi kopi tuh nggak bisa kan, maksudnya nggak hanya bisa untuk diminum aja, tapi bisa kalian untuk berkarya gitu ya. Oke, alatnya apa aja? Yang pertama ada kuas. Nah, kuasnya kalau bisa yang kuas yang bulat gitu loh, yang bulat lancip, itu lebih enak dipakainya ketimbang yang kuas kotak. Ini kuas yang ini nih ya. Kemudian ada gelas. Gelas itu gunanya nanti untuk kalian mencuci kuas ketika untuk mengganti warna gitu. Kemudian pakai palet yang ketiga. Kalau misalnya palet itu apa sih? Palet itu adalah buat tempat kalian ngaduk cat ya. Kalau misalnya nggak punya ngaduk kopi. Kalau nggak punya palet, nggak apa-apa pakai piring, atau misalnya di rumah ada tempat buat cetakan es batu, itu bisa dipakai. Atau misalnya kalian habis jajan beli agar yang kecil-kecil, itu tempatnya bisa dipakai. Kayak apa aja sih, yang penting kalian bisa ngaduk di situ dan warnanya nggak kecampur ya. Kemudian ada kain lap dan kain tisu ya, itu jangan lupa. Nah, buat apa? Supaya kalian habis nyuci catnya tuh di gelas ya kan kalau catnya basah ya kan, supaya nggak terlalu basah dan akhirnya kertasnya robek, kalian bisa lap-lap dulu di situ. Paham? Paham, oke. Bahannya apa aja? Bahannya adalah kertas gambar. Kalau bisa kertas gambarnya yang tebel. Kenapa tebel? Ya iyalah pakai air ya kan. Kalau tipis pakai kertas biasa nanti kertasnya cepet robek gitu ya. Oke. Kemudian bahannya adalah jelas kita pakai kopi. Ada ya di rumah kopi ya, kalau nggak ada beli 1000 juga dapet ya kan. Oke, lanjut. Langkah pengerjaan. Oke, langkah pengerjaannya silahkan kalian simak di video ini ya.
Ya, pertama siapkan dulu alat dan bahannya ya. Ada buku gambar, pensil, penghapus, kuas, penggaris, kopi, palet, tisu, gelas, air ya. Itu alat bahannya. Kemudian buat kotak ukuran 10 x 10 cm. Kalau mau bikin lebih besar boleh, tapi kalau lebih kecil jangan ya. Oke, setelah itu buat sketsa di dalamnya, buat pemandangan aja kayak bukit-bukit gitu. Setelah itu siapkan kopinya, diseduh dulu ya kopinya ya. Jadi satu sachet itu airnya nggak usah banyak-banyak biar kental ya. Nanti kita ambil, taruhin di palet, kita atur. Ada kopi yang kental, ada yang rada cair, ada yang cair gitu. Atur aja pakai air biasa. Habis itu sapukan kopi dari warna yang paling muda ya. Pelan-pelan aja, nggak usah ditekan biar nggak brudul kertasnya ya. Ya, setelah itu kita keringkan. Boleh pakai setrika kayak saya atau didiemin aja biar kering sendiri, atau boleh pakai hair dryer ya. Gunanya apa? Supaya kalau kita mau nyapukan warna yang lebih gelap, dia nggak bolong kertasnya gitu. Nah, kalau udah kering baru deh kita tambahin pakai warna yang lebih gelap, pakai kopi yang lebih gelap ya. Gitu. Jadi kita ngerjain ini per layer gitu ya. Per layer tuh apa sih? Per lapisan-lapisan gitu. Jadi harus sabar. Ya, ulangi langkah 6 dan 7 sampai gambarnya selesai. Pokoknya kalau kamu mau warna yang lebih gelap, ya kamu ulang-ulang aja menyapukannya. Maksudnya menyapukan kopinya ya gitu. Nah, itu juga harus nunggu kering dulu baru bisa diulang. Supaya apa? Ya itu tadi saya udah bilang, supaya tidak robek.
Bagaimana? Mudah ya? Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oh iya, saya ingin pesan ke kalian, kalau ingin bertanya, kalau bisa bertanyanya di grup WhatsApp saja ya. Karena apa? Kalau kalian japri, saya harus balesin satu-satu gitu, dan itu makan waktu gitu ya. Terus kalian kan banyak, saya sendiri, jadi nggak mungkin saya balesin satu-satu. Enaknya sih di grup gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang sama, kalian bisa baca di grup gitu ya. Jadi nggak bertanya hal yang sama kepada saya dan berulang-ulang gitu. Paham ya? Ya, saya mohon nih sama kalian. Kemudian yang terakhir, nanti dicek classwork di Google Classroom-nya, dibaca instruksinya ya. Sebelum kalian baca instruksinya, kalau bisa jangan nanya dulu, dipahamin dulu baru nanya gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.